Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Berlian Marjani. Saya dari kelas 2C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keperluan persediaan psikospiritual dalam pengurusan secondary traumatic stress bagi konselor petugas COVID-19. Nah, materi yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu pengertian secondary traumatic stress atau STS. Traumatik tidak hanya dapat menimpa seseorang yang menghadapi kejadian traumatis secara langsung. Anda pun bisa mengalami stres akibat mendengar pengalaman buruk yang dialami oleh orang lain. Dalam ranah psikologi, hal ini dikenal sebagai secondary traumatic stress atau stres traumatik sekunder. Secondary traumatic stress adalah kondisi yang kerap terjadi tapi jarang disadari. Nah, secondary traumatic stress adalah kondisi yang dapat terjadi dalam waktu cepat maupun secara perlahan. STS yang terjadi secara perlahan juga dikenal sebagai vicarious trauma. Selanjutnya yaitu kriteria pengenalan gejala secondary traumatic stress, yaitu ada berbagai kriteria-kriteria yang dibentuk. Yang pertama yaitu kriteria A, yaitu terdedah kepada situasi trauma dalam satu atau lebih daripada cara yang berikut. Yang pertama, mengalami peristiwa traumatik secara langsung. Yang kedua, menyaksikan secara pribadi peristiwa traumatik yang berlalu pada orang lain. Yang kedua, yaitu kriteria B, selepas peristiwa traumatik berlalu, kehadiran satu atau lebih daripada tanda-tanda pencerobohan berikut yang berkaitan dengan peristiwa traumatik. Yang pertama yaitu gangguan ingatan peristiwa traumatik yang berulang tanpa keinginan. Yang kedua yaitu mengalami mimpi ngeri atau menyedihkan secara berulang yang berkaitan dengan peristiwa traumatik. Selanjutnya yaitu kriteria C. Bermula selepas peristiwa traumatik, pesakit berterusan mengelak perkara yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut sama ada mempunyai salah satu atau kedua-duanya daripada yang berikut. Yang pertama yaitu mengelak atau berusaha untuk mengelak kenangan, pemikiran atau perasaan tentang atau berkaitan rapat dengan peristiwa traumatik. Yang kedua yaitu mengelak atau berusaha untuk mengelak peringatan luaran, yaitu seperti orang, tempat, perbualan, aktivitas, objek, dan juga keadaan yang membangkitkan kenangan menyedihkan, pemikiran atau perasaan mengenai atau berkaitan rapat dengan peristiwa traumatik. Selanjutnya yaitu kriteria D. Perubahan negatif dalam kognitif dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa traumatik bermula atau semakin teruk selepas peristiwa traumatik berlaku. Mempunyai dua atau lebih ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, tidak berupaya untuk mengingati satu aspek penting dalam peristiwa traumatik. Yang kedua, kepercayaan negatif yang berterusan dan diperbesar-besarkan tentang diri sendiri, orang lain, ataupun dunia. Selanjutnya yaitu keperluan persediaan psikospiritual di era pandemi. Nah, dalam mengembangkan solusi penyediaan masalah traumatik, impak dari masalah pandemi COVID-19 ini adalah amat penting untuk membuat persediaan psikospiritual berlatar rohani Islam yang mencakupi elemen-elemen asasi manusia secara holistik dan mandiri kepada para perawat dan konselor yang berkhidmat ketika wabah COVID-19 menular. Perbincangan psikospiritual di dalam Islam banyak dibincangkan di dalam disiplin ilmu tasawuf yang memberi penekanan kepada aspek rohani, berpaksikan ajaran Islam, bertujuan melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan juga kesehatan mental. Rawatan psikospiritual mendorong kesadaran pesakit kepada fitrah asal diri sebagai hamba kepada Allah yang berkuasa menentu dan memilih keadaan diri.
Oleh karena itu, kunci utama rawatan ini adalah penyerahan dan pengabdian diri kepada Allah. Tidak dinafikan terdapat beberapa bentuk rawatan yang memberi tumpuan terhadap aspek spiritual, tetapi ia tidak kompleks dan melengkapi keseluruhan elemen kerohanian di dalam diri manusia. Sedangkan di dalam tradisi Islam, al-nafs, al-ruh, al-qalb, dan al-aql merupakan 4 elemen yang berujuk kepada satu entiti yang sama. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu persediaan psikospiritual bagi konselor. Yang pertama, ada dari aspek akidah, yaitu perawat perlu membuang pikiran bahwa diri sendiri yang menyembuhkan pesakit, tetapi berpegang dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menentu dan berkuasa menyembuhkan. Yang kedua yaitu aktivitas ibadah doa juga menyumbang kepada pembentukan kesehatan jiwa. Usaha mencapai hajat dan tujuan yang disertai ibadah doa yang penuh pengharapan dan penyerahan akan melahirkan ketenangan kepada jiwa. Oleh karena itu, selain para konselor sendiri berdoa, mereka digalak memulakan sesi konseling dengan menganjurkan kepada klien untuk sama-sama berdoa. Yang terakhir, ketiga yaitu keupayaan batiniah insan dapat dikembangkan melalui zikir. Perasaan keakraban diri dengan Allah dapat dipupuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara berulang melalui lisan dan hati. Ia menyebabkan seorang tidak lupa dan lalai dengan Allah. Keadaan ini secara tidak langsung memberi dorongan dan membentuk semangat insan ketika mendepani masalah kehidupan. Oleh karena itu, dalam latihan psikospiritual, komponen sholat, zikir, dan juga doa merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh para konselor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.